Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Putri Aprilia dan di video kali ini aku akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol ya teman-teman. Jadi langsung aja simak video berikut ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan belajar apa itu VTP ya teman-teman, atau VLAN Trunking Protocol. Dan di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk VTP-nya ya teman-teman. Misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan di sini kita punya 9 switch ya teman-teman. Nah, di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Nah, kita akan membuat 200 VLAN ini pada masing-masing switch ya teman-teman. 9 switch ini. Nah, itu tentu akan memakan waktu yang sangat banyak ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar VTP agar lebih mudah untuk mengkonfigurasinya. Teman-teman, VTP itu ada dua jenis, ada server dan juga klien. Itu yang sering digunakan. Sebenarnya ada satu lagi, itu namanya transparan, tapi itu jarang sekali digunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, misalkan di sini kita setting switch ini sebagai server gitu teman-teman. Nah nanti sisanya itu yang ini, yang lainnya ini itu menjadi klien ya teman-teman. Nah nanti kita akan konfigurasi hanya di server ya teman-teman, konfigurasi 200 VLAN ini di server, yang lain tidak usah dikonfigurasi. Karena di VTP ini kita setting switch server untuk 200 VLAN ini, nanti yang klien itu akan mengikuti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi VLAN Trunking Protocol itu ada server dan juga ada klien. Nanti kita setting switch mana yang menjadi server dan switch mana yang akan menjadi klien gitu teman-teman. Jadi nanti untuk konfigurasi 200 VLAN ini atau konfigurasi yang lainnya itu kita hanya konfigurasi pada server ya teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk pengenalan VTP ya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan praktik VTP ya teman-teman. Kita buat dulu topologinya. Di sini kita masukkan switch. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini kita punya 5 switch ya teman-teman. Lalu kita hubungkan aja. Dari switch 0 ke switch 1, switch 1 ke switch 2. Dari switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 4. Oke teman-teman, jadi ini topologi yang akan kita pakai untuk praktik VTP ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan langsung coba praktik ya teman-teman, praktik VTP. Dan di sini misalkan switch 0 itu server, switch 1 itu klien, switch 2 juga klien, switch 3 transparan, dan switch 4-nya klien juga ya teman-teman. Nah di sini sebelum setting VTP kita harus terangkan dulu ya teman-teman portnya. Ini port 1, buka aja. Itu interface FA01 ya teman-teman tadi. Masuk ke mode privilege, global configuration, interface FA01, enter, switch port mode terang, enter. Oke sudah. Oke teman-teman, kita lanjut ke switch 1 ya. Di sini interface-nya FA01 dan FA02. Kita langsung terangkan juga. Masuk ke mode privilege, masuk ke mode global configuration, masuk ke interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke sudah. Lanjut ke switch 2 sama ya, FA01 dan FA02. Masuk ke mode privilege, mode global configuration, interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Switch 3 juga, FA01 dan FA02. Privilege, global configuration, interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, dan terakhir switch 4 ini FA01 ya teman-teman. Mode privilege, global configuration, interface FA01, switch port mode terang. Oke teman-teman, sudah ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi atau setting VTP nya ya teman-teman. Kita masuk ke switch 0, ini sebagai server ya teman-teman. Ini kita exit dulu. Kita ketikkan perintahnya VTP mode server, enter, terus
PTP domain, misalkan domainnya sekolahan.id.com. Kita enter. Terus PTP password, misalkan passwordnya 123, kita enter, kita exit. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke switch 1 ini sebagai klien. Kita exit dulu, terus PTP mode client, PTP domain sekolahan.id.com. Ini domainnya harus sama seperti yang di server ya teman-teman. Enter. PTP password 123. Nah, passwordnya juga harus sama ya teman-teman. Enter. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 2, masih klien juga sama. Kita exit. PTP mode client, PTP domain sekolahan.id.com, PTP password 123. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch yang 3, ini transparan. Kita exit dulu. PTP mode transparan, PTP domain sekolahan.id.com. Enter. PTP password 123. Oke, sudah. Ini switch 4 kita lanjut. Ini kita ganti server aja. Jadi servernya ada 2 ya teman-teman di sini. Kita setting sebagai server. Kita exit. PTP mode server, PTP domain sekolahan.id.com, PTP password 123. Oke, teman-teman, sudah semua. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada PTP-nya ya teman-teman. Sebelum itu kita cek dulu. Kita lihat show plan brief. Di sini masih default semua ya teman-teman, belum disetting. Kita lihat ke semua switch ya teman-teman. Show plan brief. Ini juga masih default. Show plan brief. Ini juga default. Dan ini coba kita lihat juga show plan brief. Ini juga masih default ya. Coba lihat yang ini. Show plan brief. Ya teman-teman, masih default semua ya. Ini belum di setting apa-apa. Sekarang coba kita setting di server ini di switch 0. Kita masuk ke mode global configuration. Kita buat langsung plan 2 dan plan 3 teman-teman. Plan 2 misalkan namanya A, exit, dan buat plan 3 nya misalkan namanya B. Kita exit, kita lihat do show plan brief. Oke teman-teman, di sini plan 2 dan 3 sudah ada ya teman-teman, sudah aktif. Sekarang coba kita lihat di kliennya ya teman-teman. Kita lihat show plan brief. Nah, di sini juga sudah ada plan 2 dan 3 teman-teman yang sudah aktif. Kita lihat di yang satunya, yang switch 2. Nah, teman-teman, di sini juga di sini juga udah ada plan 2 dan 3 yang aktif ya teman-teman. Nah, kalau di transparan ini itu sendiri ya teman-teman, nggak akan ngikutin server ataupun klien. Ini coba kita lihat. Show plan brief. Masih default semua ya teman-teman, nggak mengikuti.
kosong, plan 2 dan plan 3 nya nggak ada. Sekarang kita coba lihat di switch 4, ini sama-sama server ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga sudah ada plan 2 dan plan 3 ya teman-teman aktif. Sekarang coba kita hapus plan 3 nya teman-teman. Kita masuk mode global configuration, no plan 3, enter. Kita coba lihat do show plan brief. Nah, plan 3 nya sudah tidak ada ya teman-teman, hanya ada plan 2. Oke, kita lihat di kliennya ya teman-teman. Di switch 2, coba kita lihat. Nah, teman-teman, di sini juga sudah tidak ada plan 3 ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat di klien yang satunya. Nah, teman-teman, ini di sini masih ada plan 3, mungkin ini bug ya teman-teman, karena seharusnya sudah tidak ada plan 3 nya. Sekarang coba kita ke switch 0 sama yang server ya teman-teman. Kita coba hapus plan 2 nya, no plan 2, enter. Coba kita lihat ya teman-teman, do show plan brief. Teman-teman, di sini plan 2 nya udah nggak ada, tapi plan 3 nya masih ada ya teman-teman. Coba kita hapus, no plan 3, enter. Kita lihat lagi, do show plan brief. Nah, udah nggak ada ya teman-teman, udah kembali ke defaultnya. Coba kita lihat klien. Oke teman-teman, di sini juga udah kembali ke defaultnya ya teman-teman, udah nggak ada plan 2 dan plan 3. Oke teman-teman, itu tadi untuk pengujian VTP-nya ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas problem revision number ya teman-teman. Sekarang coba kita masuk ke server switch 0. Kita coba lihat show VTP status. Nah teman-teman, di sini configuration revisionnya itu ada 6 ya teman-teman, artinya sudah 6 kali konfigurasi ya teman-teman pada switch ini. Sekarang misalkan kita pada suatu kasus, misalkan ini gedung 1 ya teman-teman, terus mereka ingin menambahkan switch. Nah tapi switchnya ini itu switch dari gedung 2 teman-teman, sudah pernah pakai di gedung 2. Nah misalkan kita buka dulu ini, kita konfigurasikan dulu ya teman-teman sebagai server, enable, masuk ke mode global configuration. Sekarang kita lihat dulu show VTP status. Teman-teman, ini configuration revisionnya masih 0 ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi dulu VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Oke, sekarang coba kita lihat lagi do show VTP status. Di sini masih 0 ya teman-teman. Kita coba konfigurasi, kita coba menambahkan plan teman-teman. Coba kita lihat dulu do show plan brief. Nah ini masih default ya teman-teman. Sekarang coba kita tambahkan plan 2. Ini nggak usah kasih namanya teman-teman, kita langsung aja plan 3, plan 4, plan 5, plan 6, plan 7, dan yang terakhir plan 8. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman, do show plan brief. Sudah lihat teman-teman, plan 2 sampai 8 sudah aktif. Sekarang coba kita lihat do show VTP status. Dan di sini configuration revisionnya sudah 7 ya teman-teman, itu sudah lebih tinggi dari yang di gedung 1 tadi teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat yang di gedung 1. Enable show plan brief. Nah ini masih belum disetting apa-apa ya teman-teman. Sekarang coba kita hubungkan switch dari gedung 2 ini, akan ditambahkan atau dihubungkan dengan switch-switch di gedung pertama ya teman-teman. Oke, kita terangkan dulu ya teman-teman. Ini kan FA02, interface FA02 kita terangkan. Interface FA02, switch port mode. Oke, kita
terangkan juga yang sebelah sini itu 801 ya teman-teman, yang switch dari gedung 2, interface FA01, switch port mode terang. Oke teman-teman, nah yang baru ini, yang dari gedung 2 ini kan tadi server ya teman-teman. Nah kita coba lihat di yang switch di gedung 1, kita coba lihat show LAN brief. Nah teman-teman, bisa dilihat di sini bahwa konfigurasi yang di gedung 1 itu justru mengikuti switch yang baru ditambahkan ya teman-teman, karena itu kan server dan configuration revisionnya itu lebih tinggi teman-teman dibanding yang di gedung 1. Jadi yang di gedung 1 itu mengikuti yang di gedung yang switch dari gedung 2 itu teman-teman. Ini bahaya teman-teman, karena konfigurasi yang di gedung 1 ini hilang teman-teman, karena configuration revisionnya lebih tinggi dari switch yang ditambahkan ini teman-teman, dari switch yang tadinya di gedung 2 ini teman-teman. Nah jadi kalau kita menambahkan switch dan configuration revisionnya lebih tinggi, itu akan mengikuti yang configuration revisionnya lebih tinggi teman-teman, dan semua yang dikonfigurasi di gedung 1 itu akan hilang ya teman-teman, karena akan mengikuti yang switch dari gedung 2 ini teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita selanjutnya akan mencoba membuat configuration revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Sekarang kita coba hapus dulu, kita putuskan dulu kabelnya. Oke, sekarang kita lihat di switch yang gedung pertama ya teman-teman, do show LAN brief. Ini masih mengikuti yang switch barunya tadi ya teman-teman, yang dari gedung 2 itu. Sekarang coba kita konfigurasi lagi, no LAN 2, no LAN 3, no LAN 4, dan no LAN 5. Berarti sekarang tinggal 6, 7, 8 ya teman-teman. Coba kita lihat do show LAN brief. Oke, sekarang tinggal 6, 7, 8 ya teman-teman pannya. Nah sebentar, coba kita lihat dulu do show PTP status ya teman-teman. Nah di sini configuration revisionnya 11 ya teman-teman. Sekarang kita coba buka switch yang dari gedung 2 ini. Kita coba lihat do show LAN brief. Oke, masih sama seperti tadi ya teman-teman. Kita coba tambahkan LAN 55, LAN ini asal ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat do show LAN brief. Oke teman-teman, sudah bertambah ya teman-teman, sudah jadi banyak. Sekarang coba kita lihat do show PTP status. Nah ini masih kurang satu ya teman-teman, untuk lebih banyak coba kita no LAN. Wah, oke kita lihat lagi ya teman-teman, sudah 12 ya teman-teman, sudah lebih banyak dari yang di gedung 1 tadi. Sekarang kita coba menjadikan ini 0 ya teman-teman, dengan cara menjadikannya mode transparan teman-teman. Coba kita konfigurasi PTP mode transparan, PTP domain sekolahan.id.com, PTP password 123. Kita coba lihat do show PTP status. Oke, sudah 0 ya teman-teman. Di sini coba kita lihat do show LAN brief. Ini masih sama ya teman-teman seperti tadi. Kita sekarang coba ganti kembali ke mode server ya teman-teman. PTP mode server. Oke, sekarang kita coba lihat do show PTP status. Teman-teman di sini sudah masuk ya domainnya sekolahan.id.com, dan di sini configuration revisionnya juga udah 0 ya teman-teman. Sekarang coba kita hubungkan isi barunya ke switch barunya ke switch gedung utama ya teman-teman. Coba kita hubungkan, karena ini sudah diterangkan teman-teman, jadi kita tidak perlu menerangkannya lagi. Coba kita lihat
do show interface trunk. Ini FA01 sudah trunking ya teman-teman statusnya. Sekarang coba kita lihat do show plan brief. Nah teman-teman bisa dilihat di sini sudah mengikuti konfigurasi di gedung utama ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat do show VDP status. Nah ini sudah jadi 11 ya teman-teman, sudah mengikuti yang di gedung pertama teman-teman. Nah jadi teman-teman ini sudah aman ya untuk ditambahkan, tidak konfigurasi dari gedung utama ini tidak hilang ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan configuration revisionnya ya teman-teman kalau mau menambahkan switch baru, karena kalau lebih tinggi itu berbahaya teman-teman, konfigurasi di gedung pertama ini akan hilang. Nah sekarang sudah aman untuk ditambahkan, konfigurasi di gedung utama juga tetap ya teman-teman, tidak mengikuti switch barunya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ke latihan soalnya teman-teman. Kalian harus bisa menjawab, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian belum bisa menjawab kan, kita juga masih belajar teman-teman, kita akan belajar bersama-sama ya. Nanti ini kita hapus dulu. Terus kita buat topologinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini misalkan ada satu router, terus ada switch, ada 1, 2, 3, 4, terus kita tambahkan disk juga yang banyak, 1, 4, 4, 4. Ini kita Oke teman-teman, sekarang kita hubungkan ya dari router ke switch, dari switch ke switch, switch ke switch, switch ke switch, dan kita hubungkan switch ini ke semua PC ya teman-teman. Oke sudah teman-teman, sekarang kita kotaknya teman-teman, masukin kotaknya. Di sini kita buat VLAN-nya. Ini misalkan ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, ini VLAN 40, ini VLAN 50, ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ini VLAN 40, ini VLAN 50, ini VLAN 60, ini VLAN 70. Teman-teman, sekarang kita masukin teksnya. VLAN 10, ini VLAN 10, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, ini VLAN 40, ini VLAN 50, dan yang ini VLAN 60, yang ini VLAN 70. Oke, nah untuk IP-nya setiap VLAN-nya itu sebesar ya teman-teman. Untuk VLAN 10 IP-nya 10.10.10.0/24, yang 20 20 20 20 0/4, 30 30 30 30 0/24, 40 40 40 40 0 50 50 50 50 baik 0 24 60 60 60 60 baik 0 baik 4, dan yang terakhir 70 baiknya 70 baik 24.
Oke teman-teman, ini untuk IP-nya dan topologinya. Kalian bisa kerjakan dulu dengan mem-pause video ini ya teman-teman. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, gimana? Kalian udah bisa ngerjain yang belum? Kalau belum nggak apa-apa, ini kita coba kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Tapi yang udah bisa selamat ya teman-teman, udah berhasil mengerjakan. Oke, pertama-tama kita masuk ke switch yang ini. Kita konfigurasi VTP-nya dulu ya teman-teman. Yang ini kita jadikan server. Enable VTP mode server, VTP domain sekolahan.id aja ya teman-teman. Terus VTP password 123. Coba kita lihat, do show VTP status. Oke teman-teman, domainnya sudah masuk ya, dan di sini configuration revisionnya masih 0 ya teman-teman. Nah, yang ini kan server, dan yang ini dan ini akan kita setting sebagai klien ya teman-teman. Dari sini masuk mode privilege, global configuration, VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Do show VTP status. Kita lihat ya teman-teman. Oke, domainnya sudah masuk, dan di sini modenya klien ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke switch yang ini. Mode privilege, mode global configuration, VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Oke, yang sebelah sini juga privilege, global configuration, VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Oke teman-teman, sudah ya teman-teman, kita sudah konfigurasi VTP-nya semua. Sekarang coba kita konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Kita buat VLAN-nya di server ya teman-teman. Kita buat VLAN 10. Ini nggak usah kasih nama ya teman-teman. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Kita coba lihat dulu show plan brief. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat plan 10 sampai 70 ya teman-teman, sudah aktif. Sekarang kita coba terangkan ya teman-teman switchnya. Ini yang terhubung ke router FA01, switch ini FA02, ini FA03, dan ini FA04. Oke, kita terangkan. Masuk ke interface, range FA01 sampai 4. Switch port mode terang. Oke, sudah. Kita coba terangkan yang ini ya teman-teman. Ini yang terhubung FA01, interface-nya interface FA01, switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang yang ini juga yang terhubung FA01 juga teman-teman, sama interface FA01, switch port mode terang. Oke, yang sini sama ya teman-teman, FA01 juga interface FA01, switch port mode terang. Bentar, coba kita lihat. Do show interface terang. Oke teman-teman, di sini FA01 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah konfigurasi VTP, sudah buat VLAN, dan sudah konfigurasi terang ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi port-port untuk VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk VLAN 10 itu FA02 dan FA03, yang VLAN 20 itu 4 dan 5, dan 30 itu 6 dan 7, yang 40 8 dan 9, dan 50 itu 10
dan 11. Oke, langsung kita konfigurasi. Di sini kita masuk ke interface range FA 02 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses VLAN 10. Kita exit interface range FA 04 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses LAN 20. Kita exit, terus interface range FA 06 sampai 7, switchport mode akses, switchport akses LAN 30. Terus selanjutnya exit dulu interface range FA 08 sampai 9, switchport mode akses, switchport akses LAN 40. Exit interface range FA 0 10 sampai 11, switchport mode akses, switchport akses LAN 50. Exit, coba lihat do show LAN brief. Oke teman-teman, sudah masuk pada interface masing-masing, sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke switch yang tengah. Ini untuk VLAN 60 itu FA 02 dan 3, kalau yang 70 itu 4 dan 5. Oke, langsung konfigurasi. Interface range FA 02 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses LAN 60. Interface range FA 04 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses LAN 70. Kita coba lihat ya teman-teman, to show LAN brief. Oke teman-teman, sudah masuk. Sekarang coba yang ini ya teman-teman. Ini VLAN 10 nya 2 dan juga 3, VLAN 20 4 dan 5, VLAN 30 nya 6 dan 7, VLAN 40 nya 9, 8 dan 9. Yang ini VLAN 50 nya 10 dan 11. Oke, langsung kita konfigurasi. Interface range FA 02 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses LAN 10. Interface range FA 04 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses LAN 20. Interface range FA 06 sampai 7, switchport mode akses, switchport akses LAN 30. Interface range FA 08 sampai 9, switchport mode akses, switchport akses LAN 40. Interface range FA 010 sampai 11, switchport mode akses, switchport akses LAN 50. Coba kita lihat to show LAN brief. Oke teman-teman, sudah masuk ya pada VLAN-nya masing-masing. Oke teman-teman, kita sudah konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server di router ya teman-teman. Langsung masuk ke routernya. Ini no enable konfig. Oke, ini karena masih merah, coba kita nyalakan dulu ya teman-teman. Interface FA 00 no shutdown. Oke, sudah hijau ya teman-teman. Langsung kita konfigurasi IP address ya teman-teman.
kita buat sub interface dari untuk VLAN 10 sampai 70 teman-teman. Interface FA00 titik 10 encapsulation .1Q 10 IP address 10 10 10 1 subnet masknya masukin. Sudah, kita lanjut untuk yang VLAN 20 titik 20 encapsulation .1Q 20 IP address 20 20 21 subnet masknya. Interface FA00 titik 30 encapsulation .1Q 30 IP address 30 30 31. Sorry, kita masukin subnet masknya 55. Oke. Interface FA00 titik 40 encapsulation .1Q 40 IP address 40 40 41 subnet masknya. Interface FA00 titik 50 encapsulation .1Q 50 IP address 40 50 51 subnet masknya. Interface FA00 titik 60 encapsulation .1Q 60 IP address 60 60 61 subnet masknya. Terakhir interface FA00 10 encapsulation .1Q 70 IP address 70 70 71 subnet masknya. Oke, coba kita lihat tuh show IP interface brief. Oke teman-teman, ini dari 10 sampai 70 sudah up semua ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi DHCP nya. IP DHCP pool ini VLAN 10, networknya 10 10 10 0 subnet mask, default routernya masukin DNS nya. Oke, sudah. Lanjut untuk VLAN 20 sampai 70 ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 20, networknya 20 0 subnet mask, default routernya 21, masukin DNS nya. Oke, ini DHCP pool VLAN 30, networknya 31 kali 0 55 25. Oke, default routernya 31, DNS nya. Oke, VLAN 40, networknya 40 41 kali 0 subnet masknya. Default routernya 40 41, DNS nya. Oke, IP DHCP pool VLAN 50, networknya 50 0 subnet mask, default routernya 50 51, DNS nya dimasukin. Oke, IP DHCP pool VLAN 60, networknya 60 0 subnet masknya, default router 60 61, DNS nya dimasukin. Oke, yang terakhir VLAN 70,
70 70 70 0, tab atasnya masukin portoternya 70 70 71, dan S nya kita masukin. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Coba kita lihat pada PC-nya. Di bulan 10, oke, successful. Bulan 20, successful juga. Bulan 30, successful juga. Yang 40, oke, successful juga. Yang 50, successful juga. Yang 60, successful juga. Coba lihat yang 70, oke, successful juga. Yang 70 successful. Coba lihat yang sebelah sini ya teman-teman, successful juga. Lanjut lagi, successful juga. Successful juga. Ini sudah successful. Ini juga successful. Sekarang kita coba kirim paket ya teman-teman. Ya, awal-awal biasa masih pilot. Oke, udah successful. Awal-awal pilot ya teman-teman. Sudah successful. Balik dari sini. Awal-awal pilot. Successful. Coba dari di pilot. Sudah successful. Oke, pilot. Oke, sudah successful juga. Balik awal-awal pilot ya teman-teman. Lagi dan sudah successful teman-teman. Kalau mau kirim paket harus udah nyalain ya teman-teman DHCP-nya, kalau nggak itu nggak bisa. Oke, teman-teman, ini udah successful semua, udah bisa juga semua DHCP-nya sudah masuk. Mungkin praktik kali ini sampai di sini aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan aku mohon maaf apabila banyak kesalahan selama video ini ya teman-teman. Okay, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.